Rekam. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Pak Bimo. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk melakukan presentasi pada siang hari ini dengan tema Sustainability Reporting dengan saya Eduardus Andrew, ada Philadelphia, ada Jessica, ada Juan Daniel, ada Justin, ada Kevin, dan ada Sonia, dan juga ada Venona. Terima kasih dan silakan rekan selanjutnya untuk menyampaikan presentasi. Oke, baik. Nama saya Juan. Saya akan mempresentasikan mengenai pengertian sustainability reporting. Sustainability reporting itu memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi bagaimana mereka berkontribusi pada peningkatan kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial di tingkat lokal, regional, dan global. Laporan keberlanjutan harus menjadi pernyataan yang lengkap dan transparan tentang sejauh mana organisasi berkontribusi terhadap keberlanjutan planet ini. Informasi keberlanjutan bertujuan untuk melaporkan dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu sustainability reporting. Next. Keberlanjutan dan kontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan. Keberlanjutan adalah keadaan yang mengharuskan manusia dan organisasi untuk melakukan aktivitasnya dengan cara yang melindungi fungsi ekosistem bumi secara keseluruhan. Nah, keberlanjutan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua arti. Yang pertama yaitu kuat dan yang kedua yaitu lemah. Kuat dapat diartikan bahwa mengarahkan manusia terlebih dahulu untuk melestarikan persediaan modal alam mereka. Sedangkan lemah dapat diartikan alam dan sumber daya alam dianggap hanya memiliki nilai instrumental bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Next. Peran perusahaan dalam keberlanjutan. Mengejar keberlanjutan melibatkan pemeriksaan masalah lingkungan dan pembangunan dan interaksi antara konsep-konsep ini. Lingkungan dapat diartikan dengan peduli dengan batas yang diberikan alam kepada manusia, sedangkan perkembangan dapat diartikan berkaitan dengan potensi pengembangan material manusia yang terkunci di alam. Keberlanjutan menjadi semakin relevan untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Sebuah perusahaan yang berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai salah satu yang dapat mempertahankan penciptaan modal sosial dan ekonomi tanpa secara radikal mengorbankan modal alam kita. Next. Membingkai pelaporan keberlanjutan. Tanggung jawab pertama dan satu-satunya perusahaan adalah memaksimalkan nilai bagi pemegang saham saja. Oleh karena itu, perusahaan sendiri semakin bersedia untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan mereka. Aspirasi mereka untuk menciptakan nilai bersama dan untuk membuat setiap bagian dari bisnis mereka berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan agar operasi mereka lebih berkelanjutan. Laporan keberlanjutan menyampaikan pengungkapan tentang dampak organisasi, baik itu positif maupun negatif, terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Nah, sustainability reporting ini memeriksa area di mana akuntansi mempengaruhi lingkungan fungsionalnya dan berusaha mengembangkan alat akuntansi untuk menilai efek ini. Next. Selanjutnya saya akan bahas bagian ketiga, yaitu motivasi pelaporan keberlanjutan. Next. Kerangka peraturan untuk pengungkapan non-keuangan. Berbagai faktor domestik dan internasional mendukung pelaporan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan semakin menerbitkan berbagai jenis laporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah dan regulator memiliki kepentingan langsung dalam pelaporan keberlanjutan karena diharapkan dapat membantu pasar berfungsi lebih efisien dan mendorong kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Next. Kerangka teoritis pelaporan keberlanjutan mandiri. Nah, dalam kerangka ini terdapat 5 teori. Yang pertama yaitu teori pemangku kepentingan. Organisasi tidak hanya harus bertanggung jawab kepada investor, tapi juga harus dapat menyimbangkan berbagai harapan dan kepentingan pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh tindakan organisasi. Teori kedua yaitu teori kelembagaan. Keputusan untuk memulai proses pelaporan keberlanjutan bergantung pada banyak dinamika organisasi dan berbagai penggerak regulatif, normatif, dan kognitif yang secara ketat terhubung dengan konteks lokal di mana organisasi itu berakar. Teori yang ketiga yaitu teori sinyal. Organisasi secara sukarela menerbitkan laporan keberlanjutan untuk menunjukkan nilai, tujuan, dan hasil mereka terkait dengan beragam masalah sosial, lingkungan, dan etika. Organisasi dengan hasil keuangan, sosial, dan lingkungan yang baik, dengan demikian akan termotivasi untuk mengungkapkan kinerja mereka untuk menghindari masalah seleksi yang merugikan. Teori selanjutnya yaitu teori legitimasi. Pengungkapan laporan keberlanjutan secara mandiri dilakukan untuk alasan strategis daripada untuk memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dan dapat digunakan untuk mempengaruhi ataupun memanipulasi persepsi pemangku kepentingan tentang citra perusahaan mereka. Teori yang terakhir yaitu teori sosial ekonomi. Dengan menggunakan mekanisme akuntabilitas eksternal,
Pengungkapan isu keberlanjutan secara mandiri dapat memperkuat legitimasi sosial organisasi dan juga dapat meningkatkan citra dan persepsinya di antara pemangku kepentingan eksternal dan masyarakat lokal. Manipulasi citra organisasi dianggap lebih mudah untuk dicapai daripada meningkatkan tingkat kinerja keberlanjutan organisasi, struktur rantai pasokannya, ataupun sistem nilainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai Main Standard and Guidelines for Sustainability and Integrated Reporting. Next. Nah, pada bagian ini saya akan bahas mengenai yang pertama, the content of sustainability reports, yang kedua, the global reporting initiative, yang ketiga ada integrated reporting, dan yang keempat ada accountability. Next. Nah, untuk yang the content of sustainability report ini, dalam hal ini, sustainability reporting atau pelaporan berkelanjutan itu mencakup harapan ekonomi, hukum, etika, dan filantropi yang ditempatkan pada organisasi oleh masyarakat pada titik waktu tertentu. Nah, pada presentasi ini terlihat ada gambar Carroll's CSR Pyramid. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu ada pemenuhan tanggung jawab ekonomi kepada pemegang saham, karyawan, konsumen, dan pemasok. Itu merupakan lapisan pertama, yang bagian paling bawah piramida. Nah, ini merupakan persyaratan bagi semua organisasi. Untuk yang kedua, lapisan kedua itu juga dibutuhkan oleh masyarakat, karena perusahaan yang ingin bertanggung jawab secara sosial harus mematuhi hukum. Yang lapisan ketiga, dari tanggung jawab etis itu mengharuskan perusahaan untuk melakukan apa yang benar dan adil, bahkan ketika mereka tidak dipaksa untuk melakukannya oleh sistem hukum. Dengan kata lain, tanggung jawab etis terdiri dari apa yang umumnya diharapkan oleh masyarakat di atas dan di luar persyaratan ekonomi dan hukum. Nah, untuk yang terakhir, yang pada lapisan keempat, itu pada ujung piramid, itu melihat tanggung jawab filantropis yang tidak diharapkan atau dituntut dari perusahaan menjadikan kurang penting dibandingkan dengan tiga kategori lainnya. Next. Nah, selanjutnya ini ada The Global Reporting Initiative atau GRI. Nah, GRI ini didirikan pada tahun 1997 oleh banyak perusahaan dan organisasi yang tergabung pada Coalition for Environmental Responsible Economies dengan misi pengembangan pedoman yang berlaku secara global untuk pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Awalnya untuk perusahaan dan akhirnya untuk bisnis atau pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Nah, untuk GRI Guidelines atau pedoman GRI ini mengacu pada definisi tiga dimensi berkelanjutan yang diterima dengan menggunakan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur masing-masing dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial, bersama dengan seperangkat indikator terintegrasi yang menangkap berbagai dimensi. Nah, dikembangkan oleh Global Sustainability Standard Board, GRI Standard ini memungkinkan semua organisasi untuk melaporkan secara publik dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka, dan menunjukkan bagaimana mereka berkontribusi pada bangunan berkelanjutan. Nah, GRI Standard ini memiliki struktur modular sehingga dapat terus diperbarui dan relevan. GRI Standard ini mencakup semua konsep utama dan pengungkapan dari GRI G4 Guidelines disempurnakan dengan struktur yang lebih fleksibel, persyaratan yang lebih jelas, dan bahasa yang lebih sederhana. Next. Nah, dalam pedomannya, GRI memberikan beberapa paduan tentang cara melakukan penilaian materialitas dengan pemangku kepentingan. Inti dari penyusunan sustainability reporting adalah fokus pada identifikasi aspek material, antara lain pada prinsip materialitas, aspek materialnya adalah aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan atau secara substantif mempengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan. Pendekatan ini konsisten dengan penerapan 4 prinsip yang menggambarkan proses yang akan diterapkan untuk mengidentifikasi konten apa yang harus dicakup oleh laporan dengan mempertimbangkan kegiatan, dampak, dan harapan, dan kepentingan substantif dari para pemangku kepentingannya. Nah, sebagai berikut, ini yang pertama ada stakeholder inclusiveness. Artinya organisasi harus mengidentifikasi semua pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi menanggapi harapan dan kepentingan wajar mereka. Nah, untuk yang kedua, ada sustainability context. Dalam hal ini, laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks berkelanjutan yang lebih luas. Yang ketiga, ada materiality. Laporan harus mencakup aspek-aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi atau secara substantif mempengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan. Nah, untuk yang terakhir ada completeness. Laporan harus mencakup semua aspek
material, dan batasan yang cukup untuk mencerminkan semua dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan. Next. Nah, untuk integrated reporting atau pelaporan terintegrasi adalah standar baru untuk komunikasi korporat yang membantu melengkapi laporan keuangan dan laporan korporat lainnya dan merupakan proses yang menghasilkan komunikasi singkat tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek organisasi mengarah pada penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, integrated reporting memerlukan penggabungan laporan keuangan dan keberlanjutan menjadi satu laporan, bukan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri. Ide laporan terintegrasi adalah bahwa menggabungkan laporan keuangan dan non-keuangan akan mendorong perusahaan untuk menanamkan keberlanjutan di seluruh organisasi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka integrated reporting itu harus memandu penyusunan integrated reporting. Ya, misalnya ada yaitu strategic focus and future orientation, ada connectivity of information, ada stakeholder relationship, ada materiality, ada consistentness, ada reliability and completeness, dan consistency and comparability. Next. Nah, bagaimana struktur organisasi integrated reporting dalam praktiknya? Nah, laporan terintegrasi atau integrated reporting tadi harus mencakup 8 elemen inti yang secara fundamental terkait satu sama lain dan tidak saling eksklusif atau mutually eksklusif. Nah, ada yaitu pertama ada organizational overview and external environment. Nah, dalam elemen ini mengenai apa yang dilakukan organisasi dan dalam situasi apa organisasi itu beroperasi. Yang kedua ada governance. Nah, dalam elemen ini mengenai bagaimana struktur tata kelola organisasi mendukung kemampuan untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga ada business model. Dalam elemen ini mengenai apa model bisnis organisasi. Yang keempat ada risks and opportunities. Dalam elemen ini itu mengenai apa risiko dan peluang spesifik yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, dan bagaimana organisasi menghadapinya. Nah, untuk yang kelima, ada strategi and resource allocation. Nah, dalam elemen ini, ke arah mana organisasi ingin bergerak dan bagaimana cara mencapainya. Yang keenam, ada performance. Dalam elemen ini mengenai sejauh mana organisasi telah mencapai tujuan strategisnya untuk periode tersebut dan apa hasilnya dalam hal pengaruhnya terhadap modal. 7 ada outlook. Dalam elemen ini mengenai tantangan dan ketidakpastian apa yang mungkin dihadapi organisasi dalam mengikuti strateginya dan apa implikasi potensial untuk model bisnis dan kinerja di masa depan. Yang kedelapan itu ada basis of presentation. Nah, dalam elemen ini mengenai bagaimana organisasi menentukan hal-hal apa saja yang harus disertakan dalam integrated reporting dan bagaimana hal-hal tersebut dikuantifikasi atau dievaluasi. Next. Nah, untuk selanjutnya ada accountability. Accountability ini adalah organisasi konsultan global nirlaba, jaringan multi-stakeholder yang mempromosikan akuntabilitas dalam pelaporan. Accountability menerapkan standar untuk pengungkapan keberlanjutan di dalam kerangka AA 1000-nya dan menentukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi saat menangani masalah materialitas. AA 1000 Stakeholder Engagement Standard atau AA 1000 SES adalah kerangka kerja atau framework yang berlaku secara umum untuk menilai, merancang, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan keterlibatan pemangku kepentingan. Standar ini dibangun berdasarkan dan konsisten dengan AA 1000 Accountability Principle Standard dan prinsip inklusivitas, materialitas, dan daya tanggap. Nah, sementara kerangka GRI Guidelines sebagian besar berbasis prinsip atau principle based, kerangka accountability itu lebih berbasis pada proses atau process based dan berfokus pada hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Di satu sisi, pendekatan berbasis proses ini itu bisa efektif karena berfokus pada kekhasan perusahaan secara luas. Namun di sisi lain, pendekatan berbasis proses ini dapat kekurangan standarisasi hasil proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk the rest of voluntary sustainability reporting, next. Sustainability report adalah alat yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan keterlibatan kinerja terkait. Salah satu perusahaan yang menggunakan sustainability report adalah KPMG. Survei tahunan tentang sustainability report perusahaan menunjukkan
bahwa jumlah perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report telah berkembang pesat dalam 14 tahun terakhir. Peningkatan ini telah melibatkan perusahaan besar dan menengah. Sustainability Report pertama kali muncul kira-kira 25 tahun yang lalu dengan diterbitkannya Environmental Report. Selama bertahun-tahun, isinya telah diperluas, tidak hanya mencakup masalah lingkungan, tetapi juga dalam aspek sosial dan keuangan. Dokumen-dokumen ini semakin dipandang sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Keuntungan yang didapat jika perusahaan memiliki untuk bertanggung jawab atas kinerja lingkungan dan sosial mereka. Yang pertama, yaitu meningkatkan fondasi aktivitas perusahaan, produk, dan layanan yang berdampak pada lingkungan dan sosial. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan dan nilai merek. Yang ketiga, menginformasikan pemangku kepentingan tentang keunggulan kompetitif yang terjadi karena lingkungan dan masalah sosial. Lalu yang terakhir, menandakan adanya kinerja unggul yang diperoleh melalui lingkungan dan sosial inisiatif, yaitu terjalin kontrak yang efisien dengan pemasok, karyawan, dan kreditur yang mengarah pada biaya kontrak dan pemantauan yang lebih rendah. Next. The limitation of an effective approach to sustainability report. Namun demikian, laporan keberlanjutan telah dikritik keras karena dianggap hanya digunakan untuk mendukung citra dan reputasi perusahaan. Han dan Luke 2014 mengungkapkan bahwa keberlanjutan perusahaan adalah strategi komunikasi yang terkadang ditunjukkan untuk mempengaruhi persepsi, daripada memberi mereka pandangan yang benar dan adil tentang keberlanjutan perusahaan. Next. The limitation of an effective approach to sustainability reporting. Mengadopsi pandangan yang lebih skeptis, beberapa penulis menyoroti insentif perusahaan untuk terlibat dalam strategi komunikasi oportunistik mengenai laporan keberlanjutan. Strategi ini biasanya disebut sebagai strategi greenwashing. Lyon and Maxwell 2011 mendefinisikan greenwashing sebagai pengungkapan selektif, yaitu yakin akan dengan adanya informasi positif tentang kinerja lingkungan atau sosial perusahaan tanpa mengungkapkan penuh informasi negatif sehingga menciptakan citra perusahaan yang terlalu positif. Next. Selanjutnya, perusahaan dapat menggunakan strategi yang berbeda untuk manipulasi sustainability report. Misalnya, mereka dapat membesar-besarkan kinerja lingkungan yang menguntungkan untuk meningkatkan pendapatan para pemangku kepentingan. Atau mereka dapat memberikan informasi palsu kepada publik untuk memperbaiki atau membentuk reputasi mereka. Perusahaan menggunakan strategi tersebut untuk membingkai kegiatan perusahaan tampil ramah lingkungan. Namun, pengumuman ini tidak didukung oleh tindakan nyata. Levy 1997 mencatat bahwa keterlibatan nyata dalam keberlanjutan itu mahal, karena memerlukan investasi sejumlah uang. Oleh karena itu, perusahaan dapat merasa lebih mudah untuk mengklaim bahwa mereka adalah melakukan hidup berkelanjutan daripada benar-benar mengurangi. Misalnya, dampak lingkungan mereka dengan investasi mahal dan beresiko dalam peralatan dan proses baru. Next. Adanya 3 masalah utama yang terkait dengan laporan keberlanjutan. Yang pertama, kurangi integrasi dengan laporan ekonomi konvensional. Yang kedua, laporan keberlanjutan menunjukkan resiko bias yang tinggi dengan tujuan mempresentasikan perusahaan yang menguntungkan. Yang ketiga, konten keberlanjutan laporan yang biasanya terdiri dari hasil deskriptif dengan ukuran kuantitatif jarang dilaporkan. Selanjutnya, akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Jessica. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh saya Kevin. Part 6, Different Approach to Measure Corporate Sustainability Performance. Di bagian ini, saya akan menjelaskan 3 bagian, yaitu Sustainable Cost dan Full Cost Accounting, Composite Index dan Rating, dan Management Approach to Sustainability Accounting. Oke, Sustainable Cost adalah biaya untuk memulihkan bumi ke keadaan sebelum terkena dampak perusahaan. Lebih khususnya, biaya itu adalah jumlah uang yang harus dihabiskan oleh sebuah organisasi pada akhir periode akuntansi untuk menempatkan ekosistem dunia kembali ke posisi semula pada awal periode akuntansi. Angka biaya ini didasarkan pada konsep akuntansi, model pemeliharaan, dan mengacu pada ekosistem dunia.
Upaya lain di bidang akuntansi berkelanjutan diwakili oleh full cost accounting. Buah pikiran untuk full cost accounting terletak pada kemungkinan memahami keberlanjutan perusahaan dalam perkiraan kesejahteraan manusia dari polusi dan istilah moneter. Untuk lingkup ini, perubahan lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan dimonetasi dan diperhitungkan untuk menyesuaikan agregat akuntansi perusahaan konvensional, seperti keuntungan atau nilai tambah. Full cost accounting tidak bertujuan untuk menggantikan praktik akuntansi tradisional, tetapi diusulkan sebagai tambahan untuk akun yang ada. Hal ini memungkinkan harga pasar untuk mencakup biaya sosial dan lingkungan, dua biaya yang menyebabkan misalokasi sumber daya dan penyebarluasan kehancuran sosial dan ekologi. Selanjutnya adalah composite index dan rating. Banyaknya indeks dan rating telah dikembangkan untuk menilai kinerja keberlanjutan. Mereka mencakup langkah-langkah keseluruhan yang menilai tidak hanya masalah lingkungan dan sosial, tapi juga tindakan parsial yang berfokus pada aspek tertentu, seperti indeks lingkungan spesifik atau indeks pembangunan. Indeks dan rating dilakukan oleh berbagai organisasi, terutama dalam bentuk lembaga pemerintah spesialis, departemen analisis di bank, operator indeks sekuritas, lembaga pemeringkat kredit klasik, atau LSM. Composite index dan rating gabungan diadopsi oleh perusahaan karena kemampuan mereka untuk meringkas, memfokuskan, dan memadatkan kompleksitas lingkungan yang dinamis. Dengan mengkonseptualisasikan fenomena melalui tren dan mengidentifikasi hotspot, indeks dapat menyederhanakan, mengukur, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi yang kompleks dan heterogen. Oke, selanjutnya manajemen approach to sustainability accounting. Dalam model ini, identifikasi isu keberlanjutan tidak berdasarkan analisis pemangku kepentingan, tetapi lebih umum pada dampak perusahaan terdapat sistem lingkungan dan sosial. Terdapat proses 5 tingkat dalam model ini, yaitu 1, ada identifikasi posisi perusahaan dalam ekosistem. Pada langkah pertama ini, analisis lingkungan makroekonomi membantu perusahaan mengenali masalah keberlanjutan mereka dengan menjawab pertanyaan seperti, apakah kita memproduksi zat asing yang mungkin bersifat berbahaya ke alam untuk kegiatan ekonomi perusahaan. Lalu yang kedua ada menentukan tujuan strategi tentang keberlanjutan. Strategi ini harus berfokus pada hal-hal yang relevan dan mempertimbangkan kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi. Yang keduanya dijamin oleh strategi sistematis yang memungkinkan perusahaan untuk memantau tercapainya tujuan jangka pendek dan pengembalian investasi dalam tujuan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada implementasi rencana strategis melalui identifikasi kegiatan yang diperlukan. Ini adalah fase yang paling penting, karena kegiatan untuk pembangunan berkelanjutan tidak boleh disamakan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Perusahaan harus memperhatikan perbedaan penting ini. Meskipun perkembangan berkelanjutan dapat dicapai dengan cara yang berbeda-beda, tidak semua alternatif kompatibel dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Misalnya, inisiatif pembangunan berkelanjutan seperti perubahan dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan dapat melanggar semua prinsip pembangunan berkelanjutan jika mengarah pada pemiskinan hutan dan bagian ekosistem lainnya. Lalu selanjutnya, identifikasi metrik yang memadai. Langkah ini harus memenuhi 2 tujuan utama. Pertama, mereka harus berkontribusi untuk menentukan apakah kegiatan tertentu sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, metrik juga harus memiliki fungsi informatif, karena metrik harus dapat memberikan informasi tentang dampak kerabat perusahaan pada alam. Lalu yang terakhir adalah identifikasi tindakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, rekan. Yang selanjutnya saya mau menjelaskan tentang part yang ke-7, yaitu tentang corporate strategical approach to sustainability. Next. Jadi menurut Meinengel pada tahun 2001, yaitu tanggapan perusahaan terhadap masalah keberlanjutan dapat dianggap sebagai spektrum di mana perusahaan yang paling bertanggung jawab secara sosial berada di satu ujung, dan perusahaan yang lain paling tidak bertanggung jawab secara sosial berada di sisi lain. Maka dari itu, di salah satu ujung spektrum, ditempatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki pendekatan reaktif. Mereka menunjukkan permusuhan langsung terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, dengan manajer sepenuhnya mengabaikan masalah lingkungan dan lingkungan sosial. Next. Di dalam tabel ini dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 tahap, yaitu ada reaktif, defensif, akomodatif, dan korektif. Reaktif akan menjelaskan tentang delay responsibility atau tahap di mana
mengabaikan tanggung jawab yang ada di dalam nilai-nilai sosialnya. Dan juga defensif, yaitu resist responsibility. Di dalam tahap ini masih menganggap responsibility atau tanggung jawab sebagai suatu hal, namun setengah-setengah atau acuh tidak acuh. Di dalam akomodatif, yaitu accept responsibility, di mana menerima tanggung jawab sosial yang ada. Di dalam tahap ini, maka perusahaan menerima seluruh tanggung jawab sosial yang ada dan apa yang harus dilakukan. Di dalam tahap selanjutnya, proaktif. Proaktif itu anticipate responsibility. Tahap ini di mana mengantisipasi seluruh tanggung jawab sosial yang ada atau mengantisipasi tanggung jawab sosial yang harus diperbuat oleh perusahaan. Next slide. Di dalam tabel ini dijelaskan bahwa institutional pressure dan stakeholder pressure memiliki simbol kurva X dan Y, di mana jika institutional weak bersifat weak, maka stakeholder pressure bersifat high, dan lain sebagainya. Maka bisa dijelaskan dalam tabel ini bahwa jika seluruh perusahaan dalam tekanan yang tinggi, maka institusional akan bersifat sebaliknya. Di dalam tabel yang tadi sebelumnya saya telah jelaskan, ada juga akomodatif, proaktif, reaktif, defensif. Jadi, tabel-tabel ini harus diamati oleh manajer personalia untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab sosial yang ada di perusahaannya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oh, sorry, masih bagian saya, maksud saya. Di dalam tabel ini, introvert, konservatif, extrovert, dan visionary. Visionary maksudnya itu mengerjakan dari yang harusnya dilakukan. Maksudnya, jika seorang pekerja mengerjakan tanggung jawab A, namun dia mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar, diantaranya A, B, C. Extrovert, di mana tahap ini hanya mengerjakan yang hanya diminta. Di dalam tahap selanjutnya, konservatif itu meningkatkan efisiensi. Efisiensi yang dimaksud bagaimana kita sebagai karyawan melakukan efisiensi terhadap perusahaan tempat kita bekerja. Introvert yaitu risk mitigation. Risk mitigation yaitu meminimalisir mitigasi atau resiko mitigasi. Di dalam tahap ini, dalam 4 tahap ini harus diperhatikan oleh perusahaan yang berkepentingan dalam tanggung jawab sosialnya masing-masing. Terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Vila akan menjelaskan bagian ke-8, yaitu Sustainability Reporting and Sustainability Management. Next. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam konteks keberlanjutan yang lemah, setiap perusahaan dapat mengadopsi pendekatan strategis yang berbeda untuk pelaporan keberlanjutan. Karena pelaporan keberlanjutan bersifat sukarela, banyak dari perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan tanggung jawab dampak sosial menganggap bahwa akuntabilitas keberlanjutan tidak perlu. Namun, banyak juga perusahaan yang menganggap akuntabilitas keberlanjutan perlu dilakukan. Namun tujuannya bukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaan pada isu-isu lingkungan dan sosial, melainkan untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempengaruhi persepsi pengguna. Next. Dalam menyusun laporan keberlanjutan, perusahaan dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan luar dalam dan pendekatan dalam luar. Pendekatan luar dalam berfokus pada pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan kebutuhan informasi oleh pihak eksternal. Sebaliknya, pendekatan dalam luar bergantung pada proses komunikasi untuk mendukung internal dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, perlu diperhatikan bahwa komunikasi dan pelaporan keberlanjutan dianggap sebagai angka penting dari setiap proses manajemen keberlanjutan karena menunjukkan keterlibatan antara internal dan eksternal. Next. Jika perusahaan berusaha untuk memasukkan keberlanjutan ke dalam kegiatan mereka,
Manajer harus mempertimbangkan berbagai aspek keberlanjutan perusahaan selama proses pengambilan keputusan, serta harus mengintegrasikannya ke dalam strategi perusahaan. Hal ini diperlukan bagi perusahaan agar dapat mengelola risiko dan peluang keberlanjutan secara efektif. Namun, perusahaan yang keberlanjutan menghadapi realitas multifaset dengan 3 dimensi yang diperluas, yaitu multi-stakeholder, multi-timeline, dan multi-performance. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki kualitas adaptif dan ketahanan. Adaptif di sini artinya perusahaan tidak hanya beradaptasi dengan perubahan, namun juga beradaptasi dengan kebutuhan untuk berubah secara terus-menerus. Ketahanan artinya perusahaan harus terus beradaptasi dengan lingkungan tanpa kehilangan identitasnya sendiri. Next. Nah, bisa dilihat di slide ini merupakan salah satu kerangka kerja yang mendukung perusahaan keberlanjutan, yaitu Corporate Sustainability Management System. Nah, pada tahap pertama, yaitu Sustainable Development Policy, hal ini dilakukan dengan mengidentifikasikan ancaman dari praktik dan peluang yang tidak berkelanjutan dari cara kerja yang lebih berkelanjutan. Tahap kedua, yaitu Planning, hal ini dilakukan dengan mendefinisikan serangkaian tujuan ke dalam target khusus untuk dicapai perusahaan. Tahap ketiga yaitu implementasi. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi prioritas perusahaan dan menyesuaikannya dengan prioritas bisnis lainnya. Tahap keempat yaitu communication. Hal ini dilakukan dengan komunikasi yang efektif antara pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal di sini dapat berguna dalam melibatkan dan memotivasi staf, sedangkan pelaporan eksternal untuk mengelola dan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan dan untuk mempertahankan citra perusahaan. Tahap yang terakhir yaitu feedback. Hal ini dilakukan dengan review dan tindakan korektif. Nah, feedback ini juga digunakan untuk mendorong pelaksanaan Sustainable Development Policy yang tahap 1 tadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Sonia akan menjelaskan mengenai business cases for sustainability. Next. Identifikasi persyaratan yang diperlukan untuk menerapkan kasus bisnis untuk keberlanjutan. Yang pertama, membutuhkan keterlibatan pendekatan manajerial perusahaan untuk keberlanjutan. Kasus bisnis untuk keberlanjutan dapat ada hanya ketika manajer mengadopsi pendekatan strategis proaktif untuk keberlanjutan. Lalu yang kedua, mengacu pada fakta bahwa kasus bisnis untuk keberlanjutan menyiratkan pencapaian kontribusi ekonomi yang positif. Untuk perspektif ini, peningkatan lingkungan dan atau kinerja saja tidak dianggap cukup tanpa adanya pengembalian ekonomi. Efek ekonomi positif yang terukur atau dapat didukung dengan cara yang meyakinkan tidak dapat dihindari untuk menjamin keberhasilan setiap inisiatif keberlanjutan. Elemen ketiga yang membedakan kasus bisnis berkelanjutan dari inisiatif manajemen berkelanjutan yang generik memperhatikan hubungan kasual antara kinerja ekonomi dan kinerja sosial dan lingkungan. Bisnis berkelanjutan sustainable kasus tidak menyadari keberhasilan ekonomi bersama dengan keberhasilan lingkungan dan sosial. Sebaliknya, keberhasilan ekonomi dicapai melalui lingkungan dan sosial tertentu. Next. Berikutnya, pemicu kasus bisnis untuk keberlanjutan. Yang pertama adalah keterlibatan budaya, kegiatan sukarela dengan niat untuk berkontribusi pada solusi masalah sosial dan atau lingkungan. Lalu kedua adalah kontribusi ekonomi positif, memperkenalkan perubahan dalam aktivitas yang secara langsung mempengaruhi pendorong tradisional keberhasilan ekonomi, sehingga tercipta kasus bisnis untuk keberlanjutan, menciptakan kesuksesan ekonomi melalui keberlanjutan. Next. Menurut Skalteger DKK, pendorong kasus bisnis untuk keberlanjutan sama dengan pendorong kasus bisnis konvensional, karena mereka adalah variabel yang memiliki dampak langsung pada bidang ekonomi perusahaan, seperti biaya dan pengurangan biaya, penjualan dan margin keuntungan, mitigasi risiko, reputasi, dan merek nilai. Persyaratan ini jelas menunjukkan kelaziman bidang ekonomi dibandingkan dengan aspek lingkungan dan sosial. Pendekatan umum untuk manajemen keberlanjutan penelitian tidak menganggap pembangunan berkelanjutan sebagai gerakan revolusioner bertujuan untuk menggulingkan paradigma ekonomi yang mapan. Sebaliknya, ini dilihat sebagai kesadaran manajer yang tumbuh bahwa perubahan mengenai aspek lingkungan dan sosial dapat menghasilkan peluang ekonomi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Next.
Keberlanjutan ke dalam bisnis dapat menghasilkan efek samping positif untuk beberapa keberlanjutan masalah. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya dan risiko bisnis atau menanggapi permintaan dan segmen pelanggan. Dengan demikian, efek dari inisiatif keberlanjutan pada model bisnis perusahaan rendah. Contoh inisiatif manajemen keberlanjutan yang mengadopsi perspektif ini termasuk penerapan prosedur untuk energi dan efisiensi air, pengurangan gas rumah kaca, sumber berkelanjutan, manufaktur, dan transportasi. Selanjutnya. Langkah lain dalam memperkenalkan keberlanjutan ke dalam bisnis terdiri dari manajerial pengakuan bahwa penciptaan nilai melampaui nilai pemegang saham dan termasuk nilai sosial dan lingkungan. Isu keberlanjutan tidak mencapai nilai sebagai efek samping dari aktivitas bisnis mereka. Sebaliknya, nilai yang diciptakan adalah hasil dari tujuan dan program yang ditetapkan untuk ditunjukkan untuk isu-isu keberlanjutan tertentu atau pemangku kepentingan. Yang terpenting, tujuan dan metrik keberlanjutan dimasukkan dalam sistem pengendalian internal perusahaan untuk dipantau secara sistematis dari waktu ke waktu. Dengan demikian, inisiatif terkait dengan keberlanjutan lagi-lagi menyangkut pengurangan gas rumah kaca, energi, dan penggunaan air, dan limbah dari manufaktur, transportasi, dan kantor. Namun, tidak seperti kasus sebelumnya, inisiatif ini secara konsisten diukur, dinilai, dan dilaporkan secara resmi. Selanjutnya. Pendekatan manajemen ketiga terdiri dari penerapan strategi proaktif pendekatan yang memberikan bentuk kasus bisnis yang berkelanjutan. Billig dan Muff menyebut pendekatan ini sebagai bisnis yang benar-benar berkelanjutan. Pendekatan ini ditandai dengan pergeseran perspektif. Bisnis yang benar-benar berkelanjutan tidak bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari masalah lingkungan dan sosial, tetapi untuk memahami bagaimana mereka dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada area kritis dan relevan untuk masyarakat dan planet ini. Next. Tujuan utama perusahaan melayani kebaikan bersama dengan membuat kontribusi positif bagi keberlanjutan. Para penulis mencatat bahwa efek utama dari pendekatan ini adalah pada tingkat sektoral atau lintas sektoral. Selama perusahaan bertindak pada tingkat perusahaan individu, mereka dapat berinovasi proses mereka dan produk atau meningkatkan sistem tata kelola dan transparansi mereka. Dampak dan jangkauan kegiatan mereka bagaimanapun akan tetap terbatas. Dengan melibatkan sektor atau lintas sektoral, bisnis dapat mengubah pendekatan dan praktik umum dibagikan oleh semua anggota dalam suatu industri dan di sepanjang rantai pasokan. Mereka bisa melakukan ini dengan menciptakan transparansi, berbagi praktik terbaik, menetapkan aturan umum, dan pengaturan standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Sustainable Business Model. Next slide. Sustainable Business Model pertama kali dicetuskan oleh Stubbs dan Cochrane tahun 2008. SBM ini sendiri merupakan desain untuk keberlanjutan perusahaan dalam merepresentasikan ide yang mengambil ciri-ciri budaya sehingga dapat membawa perusahaan tersebut ke dalam konstruksi yang ideal. Konsep model bisnis ini sendiri juga ditentukan oleh keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Next slide. Konsep bisnis berkelanjutan ini ada 5, yaitu menanamkan lingkungan dan hasil sosial dalam tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu mencakup lingkungan dan tindakan sosial di dalam kinerja pengukuran sistem. Yang ketiga yaitu mengadopsi pandangan pemegang saham perusahaan. Yang keempat yaitu melakukan pelaporan lingkungan dan aturan sosial di samping laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu menerima lingkungan sebagai pemangku kepentingan. Next slide. Kerangka ini dibuat berdasarkan landasan perusahaan dengan cara menggabungkan kegiatan sosial dan lingkungan dengan hasil ekonomi yang didapat dari kegiatan tersebut. Dilihat dari tujuan, visi dan misi perusahaan tersebut, keuntungan perusahaan menjadi penilaian apakah perusahaan ini dapat tetap stabil. Organisasi yang berkelanjutan tentunya harus mencapai keuntungan tertentu karena mereka dapat melakukan hal yang benar dan dapat melakukannya dengan cerdas. Next slide. Keberhasilan dari keberlanjutan perusahaan juga ditentukan oleh para pemegang saham dan faktor eksternal lainnya seperti pemasok, masyarakat, komunitas lokal, dan mitra.
Perusahaan juga harus melihat faktor lingkungan untuk meningkatkan inovasi bagi perusahaan itu sendiri untuk mengurangi konsumsi dan mengganti sumber daya yang tidak terbarukan. Next slide. Dan MBS sendiri memerlukan penerapan sistem dan pengukuran pelaporan formal yang menunjukkan indikator sosial dan lingkungan di samping indikator keuangan. Oleh karena itu, diperlukannya konsep model bisnis untuk mengatasi implementasi berkelanjutan secara umum. Konsep model bisnis ini sendiri dapat membantu manajer perusahaan untuk memahami, menangkap, dan menganalisis serta mengelola bisnis mereka. Next slide. Nilai konseptualisasi model bisnis yang dapat dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama value proposition yang menggambarkan apa yang dapat perusahaan tawarkan ke pelanggan dalam mengidentifikasi keunggulan kompetitif perusahaan tersebut, sehingga pelanggan dapat tertarik untuk membeli apa yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Yang kedua yaitu value creation menggambarkan bagaimana perusahaan menyadari nilai dalam produk mereka dan hal ini berfokus pada keunggulan kompetitif seperti sumber daya, kemampuan, kemitraan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu value capture, menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan dapat mencapai kesuksesan di pasar menjadi hasil ekonomi dan menjelaskan sumber pendapatan dan struktur biaya. Next slide. Schalthager et al. Tahun 2016 mendefinisikan model bisnis untuk keberlanjutan sebagai alat manajemen yang membantu menggambarkan, menganalisis, mengelola, dan mengkomunikasikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu proposisi nilai berkelanjutan perusahaan kepada pelanggannya dan semua pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu bagaimana ia menciptakan dan memberikan nilai ini. Dan yang ketiga bagaimana ia menangkap nilai ekonomi sambil mempertahankan atau meregenerasi modal alam, sosial, dan ekonomi di luar batas-batas organisasinya. Next slide. Berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang contoh kerangka model bisnis. Next slide. Yang pertama yaitu kerangka untuk Business Models for Sustainability by Ludwig Friends tahun 2009. Hal ini ia menjelaskan bahwa terdapat 4 value yaitu ada value concept, value proposition, value creation, dan value capture yang terdiri dari 4 konstitutif elemen yaitu produk, customer interface, infrastructure management, dan financial aspect. Next slide. Next slide. Yang kedua yaitu model bisnis yang berorientasi keberlanjutan dari Schalthager et al. Tahun 2011. Dan ia mengidentifikasi 6 pendorong utama kasus bisnis yang berkelanjutan, yaitu ada yang pertama, biaya dan pengurangan biaya, yang kedua, penjualan dan margin keuntungan, yang ketiga yaitu resiko dan pengurangan resiko, yang keempat yaitu reputasi dan nilai merek, yang kelima daya tarik sebagai pemberi kerja, dan yang keenam yaitu kemampuan inovatif. Next slide. Next slide. Yang ketiga yaitu model bisnis triple layer Jost and Paquin tahun 2016. Triple layer business model canvas ini digunakan sebagai alat praktis untuk mengintegrasikan masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial secara terpadu ke dalam pandangan menyeluruh model bisnis organisasi. Kerangka kerja ini juga menggunakan analisis siklus hidup dan perspektif manajemen pemangku kepentingan untuk melengkapi struktur model bisnis konvensional dengan penciptaan nilai dan komponen konstitutif. Next slide. Daftar referensi kelompok kami yaitu dari buku Bini L. dan Bellucci M. tahun 2020 yang berjudul Integrated Sustainability Reporting, Linking Environmental and Social Information to Value Creation Processes, Switzerland Springer. Next slide. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.